Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI. Alhamdulillah kami mendapatkan kiriman audio rekaman terkait dengan virus corona. Audio ini adalah dari seorang ibu yang bernama Ibu Maya. Beliau mewawancarai seorang dokter terkait dengan informasi virus corona. Mudah-mudahan rekaman ini bisa bermanfaat bagi sahabat HNI semua terkait dengan virus corona yang sedang mewabah. Gambar yang kami sajikan adalah sebagai ilustrasi saja. Semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama. Ini Maya. Jadi Maya itu kemarin ditugasin untuk interview salah satu dokter di Rumah Sakit Medistra. Jadi interview ini memang tujuannya untuk laporan PBB untuk ke umum gitu. Nah, jadi selama interview ini jadi aku ngobrol-ngobrol sama dokternya. Aku bahas masalah corona lebih lanjut lagi, seberapa bahaya. Karena kan berita yang keluar sekarang banyak yang simpang siur. Jadi dia bilang sebenarnya memang corona ini kalau tingkat kematiannya tuh nggak setinggi penyakit-penyakit lain kayak diabetes, jantung, atau virus-virus SARS atau MERS gitu. Cuman mungkin yang bikin ini orang panik karena ini virus baru, dan juga virus ini tuh cepat banget nyebarnya. Jadi deket dikit sama orang yang kena penyakit corona tuh kita bisa kena juga gitu. Cuman ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin untuk pencegahan. Yang pasti pertama itu langkahnya sangat-sangat simpel. Jadi menjaga personal hygiene atau jaga kebersihan diri. Terus yang kedua juga olahraga yang teratur. Terus juga makannya harus makan-makan yang bergizi. Jadi benar-benar sesimpel ini gini. Karena virus corona ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita itu nggak langsung kita kena sakit gitu. Jadi dia menunggu selama 14 hari baru akhirnya virus ini tuh bisa menyebar. Nah, jadi selama 14 hari ini kalau sistem imun kita kuat, virus ini akan mati sendiri dan kita nggak akan jadi sakit gitu. Dia menganalogikan virus ini kayak seperti bom yang dirakit sama teroris gitu. Jadi bayangin teroris masuk ke tubuh kita, nggak langsung lempar bom, tapi teroris ini tuh merakit dulu bomnya. Nah, selama proses perakitan bom ini, kalau sistem imun kita kuat, kita itu bisa meredam penyakit ini gitu. Jadi penyakit ini nggak jadi meledak, bomnya tuh nggak jadi meledak, tapi jadi hilang gitu. Nah, makanya yang paling penting itu jaga sistem imun. Jadi harus banyak olahraga, harus makan yang bersih, terus juga harus jaga kebersihan, rajin mandi, cuci tangan, semua segala macam. Itu sebenarnya udah paling dasar banget. Terus kenapa banyak orang yang mati? Sebenarnya orang yang mati ini karena dia berarti kontak dengan hewan itu deket. Hewan yang seperti apa? Yaitu hewan-hewan reptil itu gitu. Makanya di Wuhan kan banyak yang mati karena mereka kontaknya langsung. Dan kedua, itu sebenarnya ada beberapa orang yang rentan kematian gitu. Rentan kematian untuk penyakit ini tuh untuk orang-orang yang memang dia sudah usia lansia dan dia sistem imunnya tuh lagi nggak kebal. Makanya virus ini tuh benar-benar mengandalkan sistem imun kita. Jadi kalau kita khawatir, yang harus kita lakuin adalah gimana caranya kita ngejaga sistem imun kita kuat terus dan sehat terus gitu. Itu. Terus aku juga nanya soal penggunaan masker. Sebenarnya masker itu perlu apa enggak? Jadi dokternya bilang hanya ada 2 tipe manusia yang perlu menggunakan masker. Yang pertama, manusia yang memang dia sedang sakit. Yang kedua, manusia yang dia memang menjaga atau merawat orang yang sakit. Selebih dari itu kalau kita ke tempat umum kita kan takut kadang-kadang apakah ada orang yang sakit apa enggak gitu. Nah, caranya sebenarnya sah-sah aja kalau mau pakai masker, cuman harus diperhatiin maskernya. Jadi bukan masker yang dijual pasaran. Jadi dia menyarankan masker N95 yang putih itu. Kalau mau pakai masker itu. Kenapa? Karena masker yang di pasaran itu sebenarnya hanya 30% membunuh kuman. Jadi masker pasaran itu sebenarnya masker yang cocok untuk jaga debu, untuk orang yang punya asma kayak gitu. Jadi nggak benar-benar membunuh virus. Yang bunuh virus itu masker N95 yang putih tadi itu. Terus aku juga ngobrol nanya apa perbedaannya dengan flu, karena kan semua penyakit tuh mirip gejalanya kayak flu ya, kayak misalkan ya batuk, ya pilek, ya demam, sumang, semua segala macam. Dia bilang sih sebenarnya dokter belum bisa mengidentifikasikan benar-benar perbedaannya antara corona sama flu karena mirip banget. Cuman dia ngasih tahu tanda-tanda bahaya itu terjadi ketika kita sesak nafas berhari-hari selama 2 hari lebih pada saat malam. Itu udah harus langsung dicek, dan demam kita tuh di atas 38 derajat itu udah harus langsung dicek. Selebihnya kalau kita kayak ada pilek, ada meler, itu kemungkinan bukan corona, karena corona itu cuman demam, batuk sama sesak nafas. Jadi kalau kita pilek, pusing, itu kemungkinan kita flu. Jadi kalau kita batuk-batuk aja, misalnya
misalkan batuknya cuma berapa saat gitu, itu juga belum tentu corona dan kemungkinan besar bukan corona. Yang batuk dibahas di sini tuh batuk-batuk kalau yang berlangsung lama dan parah banget kayak orang batuk darah gitu. Jadi itu baru harus langsung dicek. Jadi sebenarnya intinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kata dokternya, cuman memang harus sangat berhati-hati sama kebersihan diri dan kesehatan makanan yang kita makan karena itu ngaruh ke sistem imun dan sistem imun ini sangat-sangat berperan dalam penentuan apakah virus corona ini bisa meledak di tubuh kita atau tidak. Begitu. Demikian sahabat HNI, semoga bermanfaat terkait untuk meningkatkan sistem imunitas kita dari produk HNI, maka disarankan untuk antivirus dan imunitas, produk-produk yang disarankan adalah yang pertama Rosella HS, yang kedua adalah Spirulina, yang ketiga adalah Procumin Propolis, yang keempat adalah Habatus Soda, kita ada yang kapsul dan ada yang soft gel, dan yang kelima adalah Magavit. Produk-produk lain bisa disertakan untuk tenaga dan pemeliharaan tubuh, yaitu yang pertama sari kurma, yang kedua extra food, yang ketiga adalah madu asli ada madu multiflora dan madu premium, yang keempat kopi 7 elemen atau HPAI Coffee, dan yang kelima adalah Eta Goat Milk. Semoga bisa bermanfaat informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dibagikan kepada sahabat HNI semuanya supaya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.